warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haspira dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yaitu manajemen risiko pembiayaan bank syariah. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi risiko kredit. Nah, risiko kredit itu adalah risiko yang ditanggung oleh kreditor akibat debitur yang tidak membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Sering terjadi produsen menaruh produknya lebih dulu, kemudian dibayar, atau debitur itu meminjam uang untuk usaha tetapi usahanya gagal, akibatnya timbul kredit yang macet. Nah, risiko kredit juga itu merupakan risiko yang paling signifikan yang dihadapi oleh bank. Dan keberhasilan bisnis mereka itu tergantung pada pengukuran yang akurat dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi terhadap pengolahan risiko daripada risiko lainnya. Nah, untuk bagian 2, di sini saya akan menjelaskan tentang profil risiko kredit. Nah, risiko kredit itu merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Nah, untuk penafsiran risiko kredit itu menjadi lebih spesifik pada saat dihadapkan pada bentuk bisnis yang dijalankan seperti lembaga perbankan dan non-perbankan. Nah, risiko kredit itu dari segi perspektif perbankan adalah risiko kerugian yang diderita bank terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo counterparty-nya tuh gagal memenuhi kewajiban-kewajiban kepada bank. Nah, kemudian walaupun dari sudut pandang yang berbeda, bank dan dunia usaha atau investor itu memiliki keinginan yang sama dalam upaya mencegah credit risk tersebut. Nah, untuk melakukan melalui feasibility study untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan itu adalah fleksibel. Artinya investasi yang dilakukan itu dapat dikembalikan dalam jangka waktu seperti yang diperkirakan semula. Nah, kemudian di sini ada beberapa praktik risiko yang dihadapi oleh perusahaan, yakni yang pertama itu adalah pelanggannya itu terlambat untuk membayar tagihan kepada perusahaan. Nah, yang kedua itu perjalanannya itu terkadang pelanggan itu tidak memiliki kemampuan untuk membayar kesepakatan, dan yang terakhir adalah pelanggan kabur sehingga tidak dapat ditagih sama sekali dan benar-benar macet. Nah, keputusannya yang dilakukan pada berbagai sektor itu dialami oleh bank yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk perbedaan risiko jangka pendek dan jangka panjangnya itu adalah kalau jangka pendek itu atau biasa disebut dengan short term risk adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan melengkapi kewajiban yang bersifat jangka pendek. Nah, sedangkan risiko yang bersifat jangka panjang atau long term risk adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan kegagalan atau berbagai kewajiban dan menyelesaikan kegagalan perusahaan yang bersifat jangka panjang. Nah, untuk yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan bagaimana batas maksimum penyaluran dana atau BMPD. Nah, dalam rangka pengamanan usaha bank dalam penyebaran risiko, maka bank wajib menetapkan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Nah, BMPK ini mengacu pada ketentuan yang berlaku. Nah, definisinya itu sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 tentang batas maksimum penyaluran dana BPRS pada pasal 1 bab 1 ayat 3. Di sini dijelaskan bahwa batas maksimum penyaluran dana yang selanjutnya itu dibuat dengan BMPD. Itu adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang diperkenalkan terhadap modal BPRS. Nah, di sini BMPD itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu BMPD kepada pihak terkait dengan BMPD kepada pihak yang tidak terkait. Nah, yang dimaksud dengan BMPD kepada pihak terkait di sini itu adalah maksudnya penyaluran dana itu kepada seluruh pihak itu dikaitkan dan ditetapkan paling tinggi 10%, dan penyaluran dananya itu bentuk pembiayaannya itu terkait
memperoleh persetujuan dari satu orang maupun satu anggota Dewan Komisaris BPRS. Nah, sedangkan untuk BMPD kepada pihak yang tidak terkait itu adalah penyaluran dana yang bentuk penyempatan dananya yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dan penyaluran dananya itu ditetapkan 20% dari modal BPRS dan penyaluran dananya atau dalam bentuk pembiayaan satu kelompok nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak yang tidak terkait itu paling tinggi 30%. Nah, untuk yang keempat, penyebab pembiayaan macet. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa di sini penyebab pembiayaan macet itu berasal dari kata membiayai, mendirikan, serta pengeluaran. Makna pengeluaran tersendiri itu adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk kebutuhan usaha. Nah, pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah ini ada beberapa penyebabnya atau terdiri dari ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang faktor internal. Jadi faktor internal dalam koperasi syariah itu adalah penyumbang terbesar di dalam menumbuhkan pembiayaan yang bermasalah. Nah, pembiayaan bermasalah ini dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan koperasi syariah kepada anggotanya. Nah, faktor-faktornya itu terdiri dari kejujuran, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan sistem operasional prosedur. Sedangkan dengan faktor eksternal itu ada 4 faktor yang mempengaruhi juga terhadap calon penerima pembiayaan. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita untuk melihat karakter calon penerimanya. Kemudian yang kedua, slide streaming atau penggunaannya dananya. Kemudian yang ketiga, peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup. Yang keempat, memprioritaskan kepentingan orang lain. Untuk kondisi lingkungannya sendiri di dalam faktor eksternal ini bisa kita lihat ada beberapa aspek sosialnya. Yang pertama itu adalah bencana alam, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga huru-hara atau demonstrasi, dan yang keempat musim atau iklim. Nah, yang kelima di sini saya akan jelaskan juga bagaimana penerapan risiko kredit. Jadi pelaksanaan manajemen risiko kredit itu sangat diperlukan, perlu diterapkan juga seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Nah, penerapan manajemen risiko pada bank pengkreditan rakyat ini berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan. Di sini dituliskan bahwa di sini tuliskan nomor 13 POJK tahun 2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank pengkreditan rakyat tahun 2015. Yang paling sedikit itu meliputi yang pertama pengawasan direksi dan dewan komisaris, kemudian yang kedua kecukupan kebijakan prosedur dan limit, kemudian yang ketiga kecukupan proses dan sistem. Nah, yang terakhir sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Kemudian di sini dijelaskan bahwa manajemen risiko itu adalah kegiatan yang mengelola struktur neraca bank, baik aktiva atau aset maupun pasiva atau liabilities, dalam rangka mencapai laba yang maksimal tanpa risiko atau di dalam batas-batas risiko yang dapat ditoleransi atau diterima berdasarkan sumbernya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sini saya akan melanjutkan materi pembahasan yang dibawakan oleh saudari Hasfirah. Dan poin pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, penilaian kualitas aset, penyisihan penghapusan aset atau PPA, cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN, mitigasi resiko kredit, dan agunan. Bagian F, penilaian kualitas aset. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 atau PJOK 03 tahun 2014 tentang penilaian kualitas aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah atau UUS,
Kualitas aset merupakan suatu usaha yang digunakan oleh bank yang tujuannya untuk menilai aset-aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian suatu bentuk kualitas aset berdasarkan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu aset produktif serta aset non-produktif. Kualitas aktiva produktif. Kualitas aktiva produktif dapat digolongkan menjadi 5, yaitu yang pertama lancar atau pas. Jika memenuhi kriteria, yang pertama pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu. Kedua, memiliki mutasi rekening yang aktif. Ketiga, bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. Dan bagian B, yaitu dalam perhatian khusus. Jika memenuhi kriteria, yang pertama, terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Kedua, kadang-kadang terjadi cerukan. Ketiga, mutasi rekening relatif aktif. Keempat, didukung oleh pinjaman baru dan lain-lain. Dan bagian C, kurang lancar. Jika memenuhi kriteria, terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari. Sering terjadi cerukan, mutasi rekening relatif rendah. 4, lemahnya dokumentasi pinjaman. Kelima, terdapat beberapa masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur. Dan bagian D, diragukan. Jika memenuhi kriteria, yang pertama, terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan atau yang telah melampaui 180 hari. Kedua, terdapat cerukan yang sifatnya permanen. Ketiga, terjadi prestasi lebih dari 180 hari. Keempat, terjadi kapitulasi bunga dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu macet atau loss. Jika memenuhi kriteria, yang pertama, terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Kedua, kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru. Ketiga, dari segi hukum serta kondisi pasarnya, jaminan tidak dapat dicairkan pada batas nilai wajar. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif diukur dengan menggunakan beberapa rasio diantaranya, yaitu yang pertama, rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan atau APYD atau Bad Debt Ratio. Bagian B, rasio penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP terhadap aktiva produktif. Bagian C, rasio pemenuhan PPAP atau cadangan aktiva yang diklasifikasikan atau CAD. Bagian D, rasio aktiva produktif bermasalah atau APB. Dan yang terakhir yaitu rasio non performing loan atau NPL. Dan pembahasan selanjutnya itu bagian G, penyisian kualitas penghapusan aset atau PPKA, di mana penyisian penilaian kualitas aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisian yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank. Selanjutnya itu definisi PPA. Secara umum, PPA dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum persentase tertentu atau provision for loan losses. Kedua, cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR
tentang pembentukan penyisian penghapusan aktiva produktif. Pembentukan cadangan atau penyisian tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, cadangan umum PPAP kredit kategori lancar. Kedua, cadangan khusus PPAP. Bagian A 5% dikali kredit kategori dalam perhatian khusus. Bagian B 15% kali kredit kategori kurang lancar dikurang nilai agunan. Bagian C 50% kali kredit kategori diragukan dikurang nilai agunan. Dan D 100% dikali kredit kategori macet dikurang nilai agunan. Sesuai dengan PBI 13/26/PBI 2011, kewajiban pembentukan PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% atau 5 per mil dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar, dikecualikan aktiva produktif dalam bentuk bagian A penetapan BPR pada SBI, dan bagian B kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia. Dan bagian kedua yaitu PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar bagian A 10% atau 10/100 dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. Dan bagian B yaitu 50% atau 50/100 dari aktiva produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan. Dan bagian C 100% atau 100/100 dari aktiva produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN, di mana CKPN ini adalah pembentukan atau penyisian dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh bank. Dan adapun jenis-jenis CKPN untuk aset produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mudharabah, istisna, gord, mudharabah dan musyarakah dihitung berdasarkan saldo pokok pembiayaan. Dan bagian B ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik dihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa. Sebagaimana sebuah cadangan, tentunya pengelolaan CKPN mempunyai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Bagian A 1% atau 1/100 dari seluruh aset produktif yang digolongkan lancar. Bagian B 5% atau 5/100 dari aset produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan. Dan bagian C 15% atau 15/100 dari aset produktif dan aset non produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan. Dan bagian D yaitu 50% atau 50/100 dari aset produktif dan aset non produktif digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan. Dan E 100% atau 100/100 dari aset produktif dan aset non produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Dan nomor 4 yaitu pengakuan dan pengukuran CKPN
menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Yang pertama yaitu teknik evaluasi CKPN. Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penurunan nilai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bank dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai baik secara individual maupun kolektif. Kedua, evaluasi terhadap penurunan nilai tidak hanya didasarkan pada satu pendekatan atau metode yang bersifat standar, tetapi juga didasarkan pada experience credit judgment oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengingat pengalaman kerugian historis maupun data yang dapat diobservasi bersifat terbatas atau mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini. Dan bagian B, periode evaluasi CKPN. Untuk dapat mengevaluasi penurunan nilai, kita membutuhkan periode waktu, dan periode evaluasi penurunan nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, bank wajib mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai. Kedua, dalam hal bank melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka bank wajib mengestimasi kembali arus kas, masa datang dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan tersebut. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu bagian I, mitigasi risiko kredit. Mitigasi adalah serangkaian usaha untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko dan atau dampak keterjadiannya risiko. Mitigasi risiko pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Teknik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis pembiayaan. Melakukan analisis pembiayaan merupakan salah satu mitigasi risiko pembiayaan yang wajib hukumnya dilakukan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Tujuan dari analisa pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apabila nasabah mempunyai kemampuan memenuhi kewajiban kepada bank secara baik. Dalam melakukan analisa pembiayaan, pihak bank menggunakan metode 5C, yaitu A. Karakter, B. Kemampuan, C. Modal, D. Kondisi, dan E. Jaminan. Dan yang kedua yaitu model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan, di mana adalah suatu kategori yang sistematis umumnya terbentuk rangkaian alfabet seperti AAA, AA, dan lain-lain. Tujuan pemeringkatan ini adalah memfasilitasi keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif. Pemeringkatan pembiayaan ini setidaknya dapat digunakan untuk penetapan hal-hal berikut, yaitu penetapan harta, kecukupan agunan, kovenan atau perjanjian, tingkatan kewenangan memutus pembiayaan, dan regulatori kapital maupun ekonomi kapital atau Basel II. Dan yang ketiga yaitu manajemen portofolio pembiayaan, di mana adalah mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Tujuan utama manajemen portofolio ini adalah untuk mengkreasikan portofolio pembiayaan yang berkualitas melalui diversifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam industrinya. Implementasi manajemen portofolio pembiayaan ini dapat dilakukan dengan
melakukan analisis kohort untuk pembiayaan individu maupun perorangan. Adapun manfaatnya adalah agar terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yaitu pembiayaan tidak terlalu terkonsentrasi pada suatu jenis industri saja atau pada suatu daerah tertentu. Portofolio pembiayaan terdiversifikasi dan resiko sistematik default rendah. Dan pembahasan selanjutnya yaitu agunan, di mana agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan atau benda tidak terwujud yang diserahkan debitur dan atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai second way out guna menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaan tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad atau addendumnya. Jenis-jenis agunan. Adapun jenis agunan yaitu agunan properti, agunan kendaraan bermotor, agunan logam mulia, agunan hasil kebun atau ternak, dan agunan mesin produksi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Dan pembahasan materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri ketiga yaitu saudara Harpan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan pembahasan makalah kami. Lanjut bagian L, mitigasi risiko berdasarkan akad. Nah, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, maka Bank Syariah menurut Adiwar Makarim dapat menerapkan sejumlah batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. Adapun batasan-batasan tertentu antara lain, yang pertama, penerapan agunan berupa fixed asset atau adanya lembaga penjamin. Nah, yang dimana dengan adanya penerapan jaminan ini akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikan, sehingga mudharib dapat dipercaya akan amanah dalam mengelola dana dan memiliki kemampuan dalam berusaha. Yang kedua, penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Nah, hal ini dimaksudkan agar mudharib menjalankan operasi bisnisnya secara efisien dengan tetap berpegang pada komitmen untuk menerapkan prinsip pada akad mudharabah. Yang ketiga, kembali kepada asas profit loss sharing pada akad penyertaan modal dan revenue sharing pada akad penghimpunan dana. Yang dimana masalah ini timbul ketika penyaluran dana kepada masyarakat menggunakan akad mudharabah tidak menyertakan bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola dana atau yang dikelola mudharib. Lanjut bagian L, restrukturisasi pembiayaan. Nah, perlu dipahami bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah penyelamatan pembiayaan nasabah, yang dimana memahami dan mengetahui kondisi nasabah tersebut adalah modal dasar bagi pihak bank untuk mengambil kebijakan apakah pembiayaan masa tersebut dapat terselesaikan dengan cara direstrukturisasi ataukah diselesaikan dengan cara lain seperti collection, menjual aset secara sukarela atau lelang. Nah, yang dimana restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati, yakni dengan adanya pertimbangan bisnis serta harus memiliki dasar hukum yang jelas agar akad tidak melanggar ketentuan syariah. Lanjut bagian M, penilaian risiko inheren untuk risiko kredit. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik risiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal maupun faktor eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk, dan aktivitas bank. Adapun risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur
atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, di mana risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan, penerbit, atau kinerja peminjam dana, di mana risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur. Lanjut, bagian yang terakhir, kualitas penerapan manajemen risiko kredit. Kualitas penerapan manajemen risiko adalah ukuran kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Kualitas penerapan manajemen risiko mengacu kepada efektivitas penerapan manajemen risiko bank terhadap 4 aspek yang saling terkait, antara lain yang pertama tata kelola risiko, yang kedua kerangka manajemen risiko, yang ketiga proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen. Yang keempat, kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Sedangkan adapun ukuran kualitas manajemen risiko, yang pertama, fungsi manajemen risiko bersifat independen dengan tugas dan tanggung jawab jelas berjalan dengan baik. Yang kedua, proses delegasi sewenang berjalan dengan baik. Yang ketiga, kebijakan SOP dan limit memadai dan tersedia, dipahami oleh seluruh jajaran organisasi yang relevan dan dilaksanakan dengan baik. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.